Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang mengenal macam-macam patogen di aquaculture. Lanjut. Saya Muhammad Nafi Hasanun Najib dengan NIM 182. Saya Fatir Astama. Saya Ahmad Fadari Faja dengan NIM 185. Geser. Di sini ada sejarah dan jejak penemuan Coiherpas virus. Pada penemuan di awal tuh ada di tahun 1997 itu baru mengidentifikasi awal penyakit yang misterius pada ikan koi di Jerman. Kemudian pada tahun 1998 kasus Coiherpas virus itu pertama kali dikonfirmasi di Israel dan Amerika Serikat. Kemudian badan itu menetapkan Coiherpas virus sebagai penyakit yang wajib dilaporkan secara umum dan terakhir di tahun 2021 sampai 2024 ekspansi gen dari Asia itu terdeteksi secara masif di wilayah Iran. Karakteristik umumnya yang Coiherpas virus itu bukan sel hidup yang mandiri. Kemudian dia bisa hidup di antara 18 derajat Celcius sampai 28 derajat Celcius. Untuk pewarnaan gram dan indol atau oksidasinya itu nggak ada karena dia itu bukan sel bakteri. Kemudian bentuk tubuhnya itu memiliki bentuk icosahedral atau yang kompleks karena partikel virus ini dikelilingi oleh selubung lipid atau envelope yang melindungi virus tersebut. Ukurannya juga berkisar antara 170 nanometer sampai 200 nanometer. Internalnya sendiri dan lanjut. Coiherpas virus mempunyai alat gerak yaitu sebagai aseluler. Coiherpas virus itu tidak memiliki alat gerak aktif seperti flagel, tapi penyebarannya itu dilakukan secara pasif melalui media air atau kontak fisik. Ciri khusus envelope itu selubung lipid yang mengandung glikoprotein virus. Glikoprotein ini itu berfungsi sebagai kunci untuk menempel pada sel reseptor ikan koi, kayak langsung menyerang ikan koinya lewat insang. Terus ciri khusus yang tegumen itu terdapat lapisan protein asimetris yang disebut tegumen di antara kapsid dan envelope yang mengatur ekspresi gen awal saat infeksi. Ini insang ikan koi yang diserang sama Coiherpas virus. Coiherpas virus itu nggak punya sistem pencernaan, tapi dia menargetkan insang ikan sebagai inangnya dan masuk sekunder virus. Virus ini berkaitan dengan sel epitel pada insang, kulit, dan jaringan usus. Kerusakan pada sel-sel ini menyebabkan kegagalan osmoregulasi yang bahaya bagi ikan. Cara berkembang biaknya virus tersebut itu melalui replikasi DNA di dalam nukleus sel inang. Coiherpas virus itu memiliki genom DNA untai ganda dan linier sebesar 255 kbp.
Siklus replikasi ini melibatkan ekspresi gen awal, menengah, dan akhir yang secara sistematis membajak mesin protein sel inang untuk memproduksi virion baru. Ini nukleus, ini sel membran, ini gen-gen dari si virus yang mau direplika. Cara penularannya tuh yang pertama ada melalui air, lendir, dan kotoran ikan yang sudah terinfeksi. Bisa juga kontak langsung antar ikan kalau misalkan kepadatan di kolamnya itu tinggi. Dan terakhir itu ada dari ikan yang kelihatannya sehat tapi dia itu ngebawa penyakit tersebut. Nah, cara pencegahan biar nggak membludak virusnya itu dengan cara pertama biosecurity, mendisinfektan semua peralatan dan pembatasan akses masuk, kemudian mengkarantina ikannya itu minimal 4 minggu, dan terakhir melakukan vaksinasi dan menggunakan vaksin DNA atau virus yang dilemahkan. Nah, selanjutnya di sini ada bakteri dari Pseudomonas spp. Pseudomonas spp merupakan bakteri gram negatif berbentuk batang yang banyak ditemukan di lingkungan perairan seperti kolam, sungai, dan tambak. Bakteri ini bersifat aerob atau membutuhkan oksigen untuk hidup dan tumbuh, dan memiliki kemampuan beradaptasi yang tinggi terhadap berbagai kondisi lingkungan. Pseudomonas ini dikenal sebagai patogen oportunistik, yaitu hanya menyebabkan penyakit ketika kondisi ikan melemah akibat stres seperti kualitas air yang buruk, kepadatan tinggi, atau kekurangan nutrisi. Nah, selanjutnya sini ada infeksi pada bakteri Pseudomonas spp. Infeksi oleh Pseudomonas ini pada ikan dapat menyebabkan berbagai gejala, seperti luka pada kulit, sirip yang rusak, pendarahan, serta infeksi sistematik yang dapat berujung kematian. Kemampuan bakteri ini dalam bentuk biofilm atau lapisan lengket yang dibentuk oleh kumpulan bakteri yang menempel pada suatu permukaan dan saling terikat satu sama lain, yang membuatnya lebih tahan terhadap lingkungan dan sulit dikendalikan. Nah, selanjutnya itu ada karakteristik Pseudomonas. Yang pertama itu bakteri gram negatif berbentuk batang. Yang kedua, aeroobligat atau tidak memiliki spora. Yang ketiga, tersebar luas di tanah, air, dan lingkungan klinis. Yang keempat, ada memiliki kemampuan adaptasi tinggi dan dapat membentuk biofilm. Yang kelima, metabolisme fleksibel, mampu memanfaatkan berbagai sumber nutrisi. Yang keenam itu bersifat oportunistik patogen. Yang terakhir memiliki resistensi antibiotik tinggi atau multi-drug resistan. Nah, di sini ada faktor-faktor penyebab itu. Yang pertama, kualitas air yang buruk. Yang kedua, kepadatan tinggi. Yang ketiga, stres lingkungan. Yang terakhir itu ada manajemen budidaya yang kurang baik. Nah, terakhir ada pencegahan dan pengendalian. Yang pertama itu manajemen lingkungan, seperti menjaga kualitas air tetap optimal, seperti memastikan kadar oksigen terlalu cukup. Yang kedua itu sirkulasi dan aerasi yang baik. Nah, yang kedua itu ada metode biosecurity. Yang pertama itu melakukan karantina terhadap ikan baru. Yang kedua menjaga kebersihan kolam serta menghindari kontaminasi dari lingkungan luar.
Dan di sini selanjutnya ada Ichthyopteryus multifilis. Ini adalah protozoa parasit yang menyebabkan penyakit bintik putih pada ikan air tawar. Parasit ini menyerang kulit, sirip, dan insang, sehingga muncul bintik putih kecil seperti butiran garam pada tubuh ikan. Ikan yang terinfeksi biasanya terlihat sering menggosokkan tubuhnya ke dinding kolam, berenang tidak normal, nafsu makan menurun, dan mengalami kesulitan bernafas. Penyakit ini sangat mudah menular melalui air atau ikan yang terinfeksi, terutama pada kondisi kualitas air buruk. Karakteristiknya Ichthyopteryus multifilis. Yang pertama itu ada protozoa bersel satu berukuran besar dibanding protozoa ikan lain. Yang kedua itu bentuk tubuh bulat hingga oval. Yang ketiga itu memiliki silia atau rambut getar di seluruh permukaan tubuh. Yang keempat itu inti sel berbentuk tapal kuda. Nah, yang terakhir hidup sebagai ektoparasit pada kulit dan insang ikan air tawar. Faktor Ichthyopteryus multifilis. Yang pertama itu kualitas air buruk. Parameter seperti amonia tinggi, oksigen rendah, dan pH tidak stabil mempermudah parasit berkembang dan menginfeksi ikan. Yang kedua itu suhu air tidak stabil. Perubahan suhu drastis mempercepat siklus hidup parasit, terutama fase teron yang infektif. Yang ketiga itu kepadatan tebar tinggi, kontak antara ikan lebih sering hingga penularan berlangsung sangat cepat. Yang terakhir itu stres pada ikan disebabkan oleh transportasi, penanganan kasar, atau perubahan lingkungan, menurunkan sistem imun ikan. Infeksi Ichthyopteryus multifilis itu menginfeksi ikan melalui stadium teron, yaitu fase berenang bebas yang inang di lingkungan perairan. Setelah menemukan ikan, teron pada kulit, sirip atau ikan, lalu menembus jaringan epitel, kemudian berkembang menjadi trofon yang hidup di bawah lapisan epitel sambil memakan sel-sel jaringan dan cairan tubuh ikan. Di sini ada daftar pusakanya. Oke, cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.